beberapa tempat di Indonesia mohon maaf memang tempatnya destinasinya indah, tapi dari sisi keselamatan, dari sisi keamanan itu masih sangat kurang. Jadi dari segi infrastruktur memang kita mohon maaf sangat ketinggalan, sangat ketinggalan. Sangat ketinggalan. Assalamualaikum, Elsa di sini. Hai guys, hai semua, halo tetangga. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, semoga bahagia selalu, dan semoga hari teman-teman semua selalu good day. Selamat datang di channel YouTube Elsa Widianti Putri. Hari ini aku akan mereaction sebuah pesona negara Malaysia yang sangat-sangat memikat hati warga negara Indonesia sehingga menjadi destinasi favorit rakyat Indonesia. Kita bisa melihat ya, Indonesia berada di peringkat pertama dalam kunjungan wisata ke negara Malaysia gitu. Karena ya sepower itu negara Malaysia, aku bisa bilang ya. Nanti kita lihat videonya dari channel Metro TV. Tapi sebelum dimulai video reactionnya, seperti biasa aku mau teman-teman semua dulu untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang mau request bisa banget DM Instagram aku di @elswidiantiputri. Tanpa berlama-lama, tanpa membuang masa, jumlah kita mulai video reactionnya. Are you ready? Let's go. Pemirsa, memasuki masa libur panjang sekolah, gelombang wisatawan Indonesia terlihat membanjiri lokasi wisata yang ada di negeri jiran Malaysia. Nah, selain karena ada ragam destinasi wisata yang menarik, harga tiket pesawat yang semakin terjangkau, ternyata ini jadi salah satu faktor mengapa daya tarik untuk berlibur ke luar negeri jadi tinggi. Kalau Anda mengunjungi Kuala Lumpur, Malaysia, pasti Anda akan menemukan banyak sekali wisatawan yang berasal dari Indonesia. Kalau Anda mengunjungi Kuala Lumpur, Malaysia, pasti Anda akan menemukan banyak sekali wisatawan yang berasal dari Indonesia. Malaysia, khususnya Kuala Lumpur, memang menjadi primadona sebagai tempat berlibur para turis dari seluruh dunia. Tak hanya orang-orang Indonesia, turis-turis dari Eropa, Tiongkok, bahkan Timur Tengah sangat mudah dijumpai di destinasi wisata yang ada di negeri jiran. Selain karena transportasi umum yang murah dan terintegrasi, Kuala Lumpur juga menjanjikan beragam destinasi wisata yang seru dan menarik. Serta makanannya juga sangat-sangatlah affordable. Jika Anda gemar berbelanja, Genting Highlands menjadi salah satu destinasi yang menawarkan surga belanja bagi wisatawan. Anda bisa berbelanja barang-barang branded dengan diskon yang besar-besaran. Tak jarang wisatawan yang mengunjungi Genting Highlands dengan koper-koper kosong yang nantinya akan diisi berbagai barang branded yang diskonnya hingga 80%. Genting Highlands juga memiliki kabel car yang cukup panjang melewati bukit yang amat tinggi. Ada pusat perbelanjaan yang sangat luas, hingga terdapat taman hiburan yang begitu menyenangkan. Selain itu, salah satu daya tarik lainnya adalah harga tiket pulang pergi dari Indonesia ke Kuala Lumpur yang harganya jauh lebih murah dibanding harga tiket pesawat domestik di Indonesia. Pekanbaru Surabaya aja kalau Anda bosan dengan belum suasana kota metropolitan, sepertinya Anda doang. bisa berkunjung ke destinasi wisata kota tua di kota Ipoh, Malaysia. Ya, dengan suasana khas kota tua yang dipadu dengan keindahan alam yang mempesona, destinasi wisata Ipoh menawarkan pengalaman liburan yang santai namun berkesan. Untuk informasi selengkapnya kita akan bergabung bersama dengan jurnalis Metro TV, Dianara Paramita dari Ipoh, Malaysia. Yeay, ke Ipoh kita guys. Nah, itu dia tuh. Seru banget. Seru banget kayaknya ya. Halo, selamat pagi Dianara. Bisa digambarkan di sana seperti apa sih paduan keindahan alam, ada kota tua di sana yang kira-kira bisa menarik wisatawan atau setidaknya kita deh untuk jalan-jalan ke sana? Hai Valen, Jason, dan juga pemirsa, liburan sekolah sudah tiba ya, dan saya juga tidak ingin kalah, saya pergi berlibur dari Kuala Lumpur pergi ke Ipoh, yaitu ibu kota Provinsi Perak di Malaysia. Ipoh ini tidak seperti Kuala Lumpur ya, yang kota metropolitan begitu. Ipoh ini lebih ke kota tua dan banyak sekali destinasi wisata alamnya. Hanya dengan Macet.
Hilang suaranya. Gimana sih sebenarnya keindahan Ipoh? Tapi mungkin kita akan hadirkan nanti di segmen-segmen berikutnya ya. Yang penting ternyata Malaysia ini jadi salah satu destinasi wisata favorit masyarakat Indonesia. Mungkin beberapa kalangan yang memilih untuk liburannya ke luar negeri, bukan ke dalam negeri. Iya, ini karena katanya kalau lihat harga tiket misalnya pesawatnya itu udah murah, biasanya masyarakat kan akan lebih tertarik begitu ya. Tapi untuk membahas lebih lanjut terkait dengan fenomena masyarakat Indonesia yang lebih tertarik liburan ke luar negeri, kita akan bahas bersama dengan Sekjen Gabungan Industri Pariwisata Indonesia atau GIPI, Pauline Suwarno. Selamat pagi, Bu Pauline. Bu Pauline, selamat pagi. Selamat pagi. Bu Pauline, Ibu Pauline mau kemana ini? Ibu Pauline, anyway, jadi sekarang kan masyarakat Indonesia ini banyak yang memilih untuk liburan ke luar negeri daripada ke dalam negeri saja. Nah, apa sebenarnya faktornya? Apakah karena semata harga tiket pesawat saja atau karena apa sih? Hai, selamat pagi. Saya di sini siang sebetulnya, baru landing di Melbourne. Jadi kalau dibilang kenapa penduduk Indonesia, masyarakat Indonesia lebih banyak yang memanfaatkan untuk liburan di luar negeri, basically menurut kami karena kebetulan saya juga ketua asosiasi ASINDO, Asosiasi Travel Agent Indonesia, di mana anggota kami adalah para travel agent yang kerjaannya memang jualan paket tour, jualan tiket pesawat, tapi segala macam ya, palu gada, dalam negeri iya, luar negeri juga iya. Tapi animo masyarakat memang lebih banyak yang bepergian ke luar negeri. Salah satu penyebabnya adalah dari segi harga yang lebih ekonomis. Jadi kalau penerbangan tiket pesawat ke luar negeri itu, Mbak Valen, Mas Jason, harga promonya sudah di launching jauh-jauh hari seperti tahun lalu. Kami kebetulan di Asindo juga punya Asindo Travel Fair, lalu beberapa teman-teman anggota GIPI lainnya juga tentunya punya beberapa travel fair juga. Para maskapai, kemudian juga para land operator ini sudah menawarkan harga tiket murah, harga paket-paket promo dari sejak tahun lalu. Jadi ketika liburan sekolah sekarang bulan Juni-Juli, ini kita sudah jualan paketnya dari bulan Agustus September tahun 2024, bukan baru mendadakan. Nah, sangat disayangkan karena pemerintah ternyata juga mengucurkan diskon dan juga ada potongan PPN untuk beberapa tiket pesawat, untuk tiket pesawat domestik, untuk tiket kereta, tiket kapal laut. Tapi as usual sama seperti tahun sebelumnya, diskon atau insentif dari pemerintah ini dikeluarkannya selalu last minute. Say like 2 minggu sebelum libur, 3 minggu sebelum libur, di mana masyarakat ini sudah mempunyai pilihan destinasi yang mereka harapkan. Jadi memang salah satu penyebabnya adalah itu, tiket ke luar negeri, berlibur ke luar negeri bisa dibilang jauh lebih ekonomis. Oke, kalau begitu menurut Bu Pauline sendiri, setidaknya supaya lebih meningkatkan awareness masyarakat untuk meramaikan industri pariwisata dalam negeri dibandingkan luar negeri itu harus apa lagi, Bu? Selain kemudian tadi promo-promonya harus dilamain, sosialisasinya harus lebih dilamain lagi, banyak insentif atau diskon-diskon, apa lagi, Bu, kira-kira, Bu? Dan juga mungkin ini kali ya Mas Jason ya, mengenai infrastruktur. Jadi kalau masyarakat Indonesia ketika kita mau liburan, kita pasti cari yang nyaman ya. Karena kan apalagi sekarang liburan sekolah, kita pasti tentunya membawa keluarga kita, apalagi orang Indonesia. Nggak cuma anak, tapi cucu, kakek, nenek, tante, om, semuanya tuh ikut rame-rame semuanya. Pasti mencari tempat yang nyaman untuk seluruh keluarga besar dan mencari aktivitas yang bisa dilakukan oleh seluruh keluarga besar. Ada yang kids friendly, kemudian juga ada yang tempatnya itu harus accessible, all inclusive, bisa diakses dengan mudah menggunakan kursi roda. Kemudian juga pastinya kita harus memperhatikan fasilitas kesehatan yang cukup, fasilitas kesehatan karena kita bawa orang tua segala macam, bawa anak-anak, something maybe happen during the trip. Nah, jadi beberapa tempat di Indonesia, mohon maaf, memang tempatnya destinasinya indah, tapi dari sisi keselamatan, dari sisi keamanan itu masih sangat kurang. Ya, seperti contoh kita, jangankan untuk wisatawan, tapi untuk warga lokal saja, mereka belum bisa mengakomodir. Banyak sekali beberapa tempat itu faskesnya sangat tidak memadai. Bagaimana kita bisa menerima turis mancanegara, jangankan turis mancanegara, turis lokal aja kita khawatir kalau kita harus pergi. Contoh nih, mohon maaf, ke Danau Toba. Apakah dekat sana dari Taman Simalem itu ada rumah sakit yang memang bisa memadai untuk mengatasi beberapa kejadian emergency, contohnya seperti itu. Jadi dari segi infrastruktur memang kita mohon maaf
sangat ketinggalan. Oke, jadi kalau ini kan pekerjaan berat ya Bu Pauline, karena kalau membangun infrastruktur berarti butuh waktu lama, butuh anggaran. Nah tapi sejauh ini kalau Anda perhatikan bagaimana sebenarnya pemerintah mungkin lokal ataupun pemerintah pusat itu sudah menaruh perhatian supaya ini jadi adalah naik satu anak tangga lebih baik. Sebetulnya di zaman pemerintahan Bapak Jokowi itu karena Pak Jokowi sangat memperhatikan, mengutamakan pariwisata dan memahami sekali bahwa pariwisata adalah salah satu penghasil devisa terbesar untuk Indonesia. Pak Jokowi sudah melakukan langkah-langkah yang sangat baik dengan membangun konektivitas, membangun fasilitas bandara, membangun fasilitas pelabuhan dan sebagainya. Tapi di zaman pemerintahan sekarang kelihatannya Bapak Prabowo, Bapak Presiden ini tidak mengutamakan pariwisata. Kita bisa lihat bahwa pariwisata tidak termasuk dalam asta cita di Presiden Prabowo saat ini. Sehingga kita pun tidak tahu nih akan dibawa kemana arahnya pariwisata oleh Indonesia. pemerintahan sekarang. Karena kalau kita juga melihat dari Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, anggaran dipotong dan sayangnya dipotong itu bagian pemasaran. Di mana kita sangat membutuhkan sekali promosi untuk at least kita bisa mempromosikan Indonesia yang sebagian kecil yang memang memadai untuk menampung wisatawan asing. Nah kemudian dari sisi dari sisi promosi ya masih sangat kurang untuk Indonesia. Dari sisi infrastruktur dan sebagainya, seharusnya kami melihat Pemda juga harus berperan aktif dalam membangun infrastruktur. Jadi nggak serta-merta cuma mengharapkan dari pemerintah pusat yang membangun infrastruktur untuk mereka. Karena di pemerintah pusat ini kan juga ada prioritas. Tahun lalu pas lagi pemerintahan Bapak Jokowi itu ada 5 destinasi super prioritas. Lalu sekarang ada lagi 10 destinasi prioritas. Nah, apakah memang anggaran pemerintah hanya akan dialokasikan untuk 5 destinasi super prioritas atau 10 destinasi prioritas ini? Nah, bagaimana dengan daerah-daerah lainnya? Daerah lainnya ya harusnya Pemda bekerja ekstra keras. Kalau memang mereka merasakan bahwa pariwisata menjadi prioritas, pariwisata bisa menghasilkan untuk daerah mereka, bisa menjadi penyumbang PAD untuk daerah mereka, ya harusnya mereka juga mengupayakan, karena kalau dibalikin lagi, ya habisnya kalau udah dibangun nanti nggak ada turis yang datang. Kalau ayam sama telur kan bolak-balik ayam duluan ya yang ada ya, jadi memang harus kita sediakan dulu fasilitasnya, infrastrukturnya, baru itu bisa menarik wisatawan untuk datang ke tempat tersebut. Oke, salah satu poin menariknya adalah tadi ya soal promosi. Kalau pembangunan dan yang lain-lainnya itu kan takes time, besar itu, skalanya besar. Tapi kalau promosi itu adalah sesuatu yang juga harus bisa dipikirkan sekarang supaya kita jangan ketinggalan dengan negara-negara tetangga. Terima kasih Ibu Pauline Suwarno, Sekjen GIPI telah bergabung memberikan insight-nya bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Kalau dari penjelasan dari Ibu tadi, aku setuju banget. Soal keamanan itu masih sangat rendah, soal keselamatan dan juga infrastruktur yang mendukung juga masih perlu ditingkatkan lagi sehingga bisa mendatangkan turis-turis luar untuk berlibur ke negara Indonesia gitu. Salah satu halnya mungkin yang pernah aku lihat adalah masih banyaknya pungli, masih banyaknya orang yang memeras para turis gitu pada saat sedang berlibur ke destinasi tertentu gitu. Nah itu yang perlu diperbaiki. Masa promosi tiket atau masa promosi ke tempat wisatanya seharusnya juga harus berbulan-bulan sebelum libur itu dipromosikan gitu. Jangan 2 minggu mau liburan baru dipromosikan. Kadang itu orang udah beli tiket liburan 3-4 bulan sebelum libur sekolah gitu kan. Harapannya akan ada perbaikan juga untuk pariwisata negara Indonesia, insya Allah gitu ya guys. Betul. Kalau kalian datang ke kotanya langsung ke Kuala Lumpur, kalian juga pasti akan bisa melihat perbedaan yang signifikan sih. Udaranya benar-benar bersih banget meskipun banyak kendaraan di sana. Nggak ada sampah-sampah di pinggir-pinggir jalannya, nggak ada bobok sampah di pinggir-pinggir jalannya gitu. Jadi untuk pejalan kaki itu rasa nyaman gitu ketika jalan kaki di negara Malaysia. Kalau dari Pekanbaru ke Malaysia itu kalau AirAsia tanpa bagasi itu tiketnya hanya 300.000 sampai 600.000 pergi. Kalau ambil tiket pergi pulang biasanya relatif jauh lebih murah. Yang ingin mendapatkan langsung bagasi itu bisa naik Super Airjet. Biasanya aku kemarin waktu itu pernah dapat 1,8 tiket pulang pergi dengan masing-masing 20 kg guys bagasinya. Jadi worth it banget sih untuk liburan ke Malaysia. Cobain aja deh. Untuk video kali ini cukup sekian. Bagi teman-teman yang suka sama video ini jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan kita ketemu di next video. Bye bye. Assalamualaikum.